Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Novita Tias Sufiana di Novi Tias Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang virus. Ini video kedua ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang replikasi dan peranan virus. Nah, tentang konsepnya. Video pertama kita sudah membahas tentang sejarah, penemuan virus, struktur virus, ciri virus, dan cara hidup virus. Untuk video kali ini nanti kita akan membahas tentang replikasi virus yang terdiri dari siklus litik dan lisogenik, dan peranan virus yaitu yang menguntungkan dan merugikan. Langsung saja kita mulai dari replikasi virus. Replikasi virus itu ada dua macam, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Apa sih membedakannya antara siklus litik dan siklus lisogenik? Kalau siklus litik, dia akan memecahkan dinding atau membran sel inangnya. Sedangkan kalau siklus lisogenik, dia tidak akan memecah dinding sel atau membran pada sel inangnya, tapi dia akan bergabung, asam nukleatnya, DNA atau RNA-nya itu akan bergabung antara virus dengan sel inangnya, yaitu akan membentuk yang namanya profag atau profag ya, yaitu gabungan DNA antara DNA virus dengan DNA inangnya. Nah, bedanya lagi nih tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Bisa digambarkan kalau misalnya kita sakit flu nih, biasanya kan untuk beberapa hari kita langsung menemukan gejala seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, seperti itu ya. Nah, itu masuknya ke siklus litik ya, karena dia dari virus masuk ke dalam sel inang, itu dia langsung merespon dan melakukan litik atau perusakan pada sel inangnya. Nah, kalau siklus lisogenik contohnya apa? Contohnya yaitu seperti infeksi pada HIV, di mana HIV ini memiliki 3 fase ya. Fase pertama itu pada awal dia itu terinfeksi HIV, dia akan menemukan gejala yang ringan seperti hanya flu biasa, yaitu pada 2 minggu setelah terinfeksi HIV-nya ini. Nah, di masa periode jendela ini tidak langsung misalnya dites menggunakan tes HIV langsung dia menunjukkan positif HIV. Nah, ini biasanya pada bulan ketiga nih. Bulan ketiga setelah dia terinfeksi HIV, baru dia akan menunjukkan bahwa dia positif HIV. Jadi sebelum 3 bulan ini, tapi beda-beda ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi kebanyakan 3 bulan itu sudah menunjukkan positifnya gitu, atau reaksi antibodi HIV-nya ini, sehingga bisa menunjukkan positif atau negatifnya ini. Dan pada fase ini sudah bisa menularkan ke orang lain. Bagaimana cara penularannya? Yaitu bisa melewati suntik yang itu ya. Biasanya kalau yang suka pakai narkoba itu yang suntiknya suka bergantian, nah itu riskan banget. Terus berganti-ganti pasangan. Pokoknya bisa virus itu mudah sekali masuk ke dalam tubuh itu melalui pembuluh darah. Jadi misalnya kalau ada orang yang terkena HIV, terus kamu pinjem barangnya yang terkena HIV itu, ternyata kamu memiliki luka, misalnya kamu pinjam sisir kepada teman kamu yang punya penyakit HIV. Ternyata di kepala kamu itu
ada lukanya, terus kamu pakai buat sisiran. Nah, itu virusnya bisa masuk ke dalam tubuh kamu, walaupun itu secara bagian luar aja ya. Cuman kan kamu memiliki luka sehingga bisa masuk melewati luka tersebut virusnya. Nah, pada usia 3-10 tahun semenjak HIV-nya ini masuk. HIV itu apa sih? HIV itu virus ya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV-nya ini masuk usia 3-10 tahun ini pasiennya ini masih bisa beraktivitas seperti manusia normal. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena virusnya ini masih dalam fase lisogenik. Di mana fase lisogenik itu dia tidak memecahkan atau dia tidak keluar pada sel inangnya, tapi dia bergabung DNA virusnya itu bergabung dengan DNA inangnya seperti itu. Nah, pada fase ketiga, ini fase keduanya ini masih bisa ya. Fase ketiganya ini baru akan menimbulkan yaitu infeksi oportunistik, yaitu di mana infeksinya ini itu menyerang pada sistem kekebalan pada tubuh, yaitu akan menunjukkan gejala-gejala kekebalan tubuhnya itu akan menurun drastis, dan itu akan bisa lama-lama akan menyebabkan kematian seperti itu. Jadi ini bedanya ya. Kalau influenza tadi dari dia tertular dari virus, dia langsung menunjukkan gejala-gejalanya seperti itu. Cuman kalau yang HIV ini dia harus beberapa tahun kemudian baru dia itu menunjukkan gejala-gejala yang berat, yang benar-benar itu menunjukkan dia itu sakit AIDS gitu. Kalau AIDS itu penyakitnya, HIV itu adalah virusnya ya. Selanjutnya kita masuk ke siklus litik. Siklus litik ini diawali dengan tahapan yang disebut dengan absorpsi. Sebelumnya biasanya ini saya mengenalkan atau menyingkat siklus litik ini dengan adinsipelit. Maksudnya adinsipelit itu absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan litik ya. Oke, kita mulai dari absorpsi. Ini adsorpsi ya, beda dengan absorpsi. Kalau pakai ini kan pakai D ya. Kalau pakai D itu namanya penempelan. Kalau pakai B itu namanya penyerapan. Oke, pada fase adsorpsi ini adalah tahap pertama pada daur litik yang dimulai dari reseptor pada virus. Reseptor pada virus kalau ini digambarkannya menggunakan virus kompleks ya, atau bakteriofag. Reseptor pada bakteriofag kan ada serabutnya. Nah, ini serabut pada virus bakteriofagnya ini menempel pada dinding sel inang. Nah, ini sel bakterinya dia akan menempel pada dinding sel inangnya. Kemudian virus akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim lisozim. Apa sih fungsi dari enzim lisozim itu? Yaitu untuk membuat lubang pada dinding sel pada sel inangnya ini. Fungsinya apa kok dia bikin lubang? Sebelumnya ini kan bikin lubangnya ini di lempengan dasar bakteriofag ini kan ada jarum-jarumnya ya. Nah, ini jarumnya untuk nancepin, sedangkan enzimnya itu untuk membuat lubangnya. Seperti itu. Nah, setelah dia menancap dan membuat lubang, dia masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase penetrasi atau injeksi. Ingat, injeksi itu pasti memasukkan sesuatu ya. Nah, ini bakteriofagnya ini memasukkan DNA atau asam nukleatnya, DNA atau RNA, ke dalam sel inangnya. Nih, dia akan memasukkan DNA atau RNA ke dalam sel inangnya. Kemudian setelah dia masuk ke dalam sel inangnya, dia baru melakukan sintesis. Sintesis ini menyebabkan DNA sel inangnya itu sudah tidak berfungsi.
karena fungsi dari DNA sel inangnya ini diambil alih oleh virusnya. Nah, karena udah diambil alih, digunakan untuk mereplikasi DNA pada virus dan membentuk komponen-komponen pada virus seperti ekor, serabut ekor, kepala, seperti itu. Nah, setelah dia bagian-bagiannya sudah lengkap seperti ini, ini masih terpisah ya. Nah, di sini masih terpisah, ada serabutnya, ada kepalanya, ada kapsidnya, terus ada asam nukleatnya. Nah, setelah dia sudah memiliki bagian-bagiannya, dia akan masuk ke fase perakitan. Di mana di fase perakitan ini, komponen-komponen virus yang masih terpisah-pisah tadi, dia akan menjadi bagian virus yang utuh. Dimana kalau bakteriofag itu kan terdiri dari kepala, serabut ekor, terus lempengan ekor, dan leher, ya kan? Kemudian setelah bagian-bagiannya sudah lengkap, dia akan mengalami yang namanya lisis. Lisis itu adalah pemecahan sel inangnya untuk mengeluarkan virus-virus baru yang telah bereplikasi di dalam tubuh sel inangnya tadi. Nah, setelah dia keluar, dia kemana? Dia akan mencari sel inang lagi untuk melakukan proses yang sama lagi seperti ini. Itu untuk proses siklus litik. Ada 5 tahap penting ya. Biasanya ada yang tahapnya berbeda, cuman yang pokok itu ada 5, yaitu absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan lisis. Selanjutnya kita masuk ke siklus lisogenik. Untuk siklus lisogenik, sebenarnya siklus lisogenik ini dia akan berhubungan dengan siklus litik. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Dia prosesnya dari sini ke lisogenik, terus nanti balik lagi ke siklus litik. Gitu. Dari awalnya sama, yaitu absorpsi, yaitu membuat lubang pada sel inangnya menggunakan enzim lisozim. Kemudian penetrasi atau injeksi, yaitu dia memasukkan DNA atau RNA dari virus ke dalam sel inangnya. Nah, ini bedanya. Kalau siklus litik dia akan mengalami langsung sintesis, ya. Tapi kalau siklus lisogenik dia akan mengalami seperti ini. Dia akan membentuk profag. Profag itu adalah gabungan DNA sel inang dengan DNA virus. Seperti itu. Atau asam nukleat pada sel inang dengan asam nukleat virus. Setelah dia akan bergabung membentuk profag, dia akan membelah. Membelahnya ini sama persis ya. Sama persis, yaitu di mana di sini ada komponen DNA sel inang, sama di sini ada virusnya. Sini juga sama. Ini ada sel inangnya dan di sini ada sel DNA virusnya. Kemudian setelah membelah, jika ada kondisi yang memungkinkan, bisa karena perubahan suhu atau karena di dalam tubuhnya itu sudah banyak dipenuhi oleh virus yang sudah membelah secara lisogenik ini. Nah, ini DNA pada virus dia akan melepaskan diri pada DNA sel inang. Kemudian dia akan masuk ke dalam siklus litik. Siklus litik yaitu mulai dari sintesis. Nah, setelah dia keluar kan dia akan ambil alih tugas dari sel inang yang tersebut, yaitu pada masuk ke siklus sintesis pada siklus litik ya. Dia akan mengambil alih. Setelah mengambil alih, dia akan membuat bagian-bagian tubuh dari virusnya. Kemudian dia akan melakukan perakitan dari bagian-bagian tubuh yang telah dibentuk. Kemudian dia akan melakukan
lisis atau memecah membran atau dinding sel pada sel inangnya. Kemudian virus barunya itu akan mencari sel inang baru seperti itu, dan begitu seterusnya. Jadi kalau fase litik itu biasanya lebih cepat daripada fase lisogenik, karena kalau fase lisogenik itu dia jadi perfect dulu baru dia memecahkan. Tapi kalau siklus litik dia langsung memecahkan seperti itu ya. Lanjut, sudah bisa dimengerti ya penjelasan tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, untuk memudahkan penghafalan, nah ini saya biasanya menggunakan singkatan yaitu adin gabelit. Absorpsi, injeksi, gabungan, pembelahan, dan dia masuk ke proses litiknya. Proses litiknya itu dimulai dari sintesis, perakitan, dan lisis gitu. Kita lanjut ke peranan virus. Nah, kita mulai dari peranan yang menguntungkan dulu. Peranan virus yang menguntungkan itu biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Contohnya yang pertama yang sering kita kenal yaitu adalah vaksin. Masih diingat ya di video pertama bahwa vaksin ini dikenalkan pertama kali secara sederhana yaitu oleh Edward Jenner, yaitu dengan dia masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu dengan prinsip dia harus mengalami sakit dulu biar dia mendapatkan kekebalan tubuh ya, yang dengan cara mengoleskan cairan penyakit sehingga dia menyebabkan penyakit untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Tapi untuk vaksin ini dia langsung nih, dia nggak harus mengalami proses yang namanya sakit dulu. Jadi vaksin ini berasal dari virus yang telah dilemahkan. Jadi sifat-sifat patogen pada virus yang menyebabkan penyakit ini telah dihilangkan atau diminimalisir, sehingga orang yang diberikan vaksin ini dia akan memiliki kekebalan tubuh. Vaksin berisi mikroorganisme atau patogen yang dilemahkan sehingga sifat patogennya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Jadi patogen itu yang menyebabkan penyakit, tapi dia tetap bisa membentuk sistem kekebalan pada tubuh, sehingga ibaratnya seperti ini, virus itu dimasukkan ke dalam tubuh dan direkam nih. Misalnya DNA dari sel inang itu sudah mengenal nih yang namanya virus itu. Virus itu sudah pernah masuk nih, walaupun itu sudah lama tapi itu sudah terekam. Nah, ketika ada virus yang sama masuk ke dalam tubuh itu, nah si perekaman yang ada di dalam tubuh, sel darah putih yang telah merekam tadi, dia akan mengenali, oh itu virus yang kemarin udah masuk nih. Jadi dia sudah siap untuk membentuk sistem kekebalan pada tubuhnya. Makanya itu disebut dengan kekebalan tubuh, menghasilkan kekebalan tubuh yang aktif. Sekarang pembuatan yang kedua yaitu pembuatan interferon. Apa sih interferon? Interferon itu adalah protein alami yang diproduksi tubuh sebagai respon tubuh dalam melawan virus. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes atau sel inangnya. Jadi interferon ini digunakan atau biasanya digunakan berbentuk seperti ini ya, kayak vaksin ya. Cuma jangan sampai salah, kalau vaksin ada tulisan seperti ini, kalau ini interferon. Jadi kalau disuntikkan interferon ini agar si virusnya itu tidak melakukan replikasi terus yang menyebabkan penyakitnya itu menjadi lebih parah lagi gitu. Jadi misalnya ada orang yang sakit penyakit tertentu gitu tuh, untuk mencegah virusnya ini bereplikasi dan menyebabkan penyakit yang lebih parah, makanya disuntikkanlah interferon, yaitu protein untuk melawan virus. Selanjutnya, pembuatan antitoksin.
Pembuatan antitoksin ini dilakukan dengan menggabungkan DNA virus dengan DNA gen lain yang menguntungkan, kemudian diperbanyak dengan memasukkannya ke sel bakteri sehingga dapat menghasilkan antitoksin. Contohnya toksoid tetanus. Toksin ini dapat disuntikan pada manusia untuk mencegah penyakit tetanus. Selain tetanus ada juga ya yang prinsipnya hampir sama dengan pembuatan antitoksin, yaitu dengan pembuatan hormon insulin, di mana DNA pada manusia yang memiliki gen pembentuk hormon insulinnya itu diambil atau dipotong, kemudian disisipkan ke virus, dimasukkan ke dalam virus. Nah, virusnya ini dia akan menginfeksi pada bakteri, ya kan, yang masuk ke dalam bakteri itu kan bisa melewati virus ya. Jadi virusnya ini sebagai perantara seperti itu. Jadi dari hormon insulin masuk ke dalam virus, kemudian diinjeksikan ke proses lisogenik ya. Proses lisogeniknya itu kan setelah virus masuk ke dalam sel bakteri, dia DNA bakteri dan DNA virus yang telah digabungkan dari hormon insulinnya tadi akan bergabung. Setelah itu kan bakteri akan mengalami pembelahan sehingga akan menghasilkan gabungan atau profil gabungan DNA bakteri dengan hormon insulin tadi dalam jumlah yang banyak karena membelahnya dengan cara yang cepat. Setelah itu diambillah itu hormon insulinnya, kemudian itulah jadi yang namanya hormon insulin yang siap disuntikan kepada manusia. Begitu juga prinsip dari antitoksin, sama aja seperti itu. Selanjutnya yaitu melemahkan bakteri. Materi genetik virus menyerang bakteri atau bakteriofag dapat menginfeksi sel bakteri. Jika terjadi penggabungan materi genetik pada siklus lisogenik, virus akan merubah sifat bakteri yang tadinya patogen atau berbahaya menjadi tidak berbahaya karena profag dalam sel bakteri. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ini DNA virus yang dipakai untuk melemahkan bakteri. Ini adalah DNA bakteri yang menyebabkan penyakit, misalnya penyakit difteri atau penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan ya, difteri. Kemudian untuk melemahkan atau untuk menyerang dari DNA bakteri difteri ini, dia akan disuntikkan DNA virus nih. Setelah DNA virusnya ini bergabung, otomatis dia akan menjadi profag, dan DNA pada sel inangnya ini kan dia akan melemah karena kinerja dari DNA sel inangnya atau sel bakterinya ini diambil alih oleh DNA virusnya, seperti itu. Selanjutnya, peranan yang menguntungkan dari virus yaitu viroterapi, di mana viroterapi adalah terapi kesehatan dengan menggunakan virus. Nah, virus juga digunakan untuk terapi ya. Beberapa jenis virus telah dikembangkan oleh para ahli bioteknologi untuk melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effect atau efek pembunuhan sel virus secara langsung. Nah, ini ahli bioteknologi berarti dia menggunakan rekayasa genetika ya. Selanjutnya yaitu dengan terapi gen. Terapi gen yaitu virus juga dapat dimanfaatkan sebagai agen penyebab mutasi, di mana virus ini mudah sekali ya mengalami mutasi, sehingga dari sifatnya virus ini bisa mudah mengalami mutasi, ini digunakan dalam kedokteran yaitu untuk terapi gen. Selanjutnya kita masuk ke peranan virus yang merugikan. Sebelumnya kita harus tahu nih macam-macam virus yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan penyakit ya pada
manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus itu berdasarkan macam-macamnya itu dibedakan berdasarkan jenis asam nukleatnya. Yang pertama yaitu DNA rantai ganda. Jadi itu DNA rantai ganda itu masih berada di nukleus ya. Itu sejenis sapovirus, adenovirus, herpes virus, dan poxivirus. Selanjutnya di DNA rantai tunggal ini ditemukan yaitu parvovirus. Parvovirus ini menyebabkan penyakit tergantung keberadaan adenovirus, berasosiasi dengan infeksi adenovirus, di mana tadi DNA adenovirus itu berada pada DNA rantai ganda ya. Yang ketiga yaitu RNA rantai ganda, yaitu rotavirus yang menyebabkan diare. Selanjutnya RNA tunggal atau mRNA, messenger RNA, yaitu picornavirus yang menyebabkan penyakit polio, dan rhinovirus yang menyebabkan penyakit demam atau pilek. Selanjutnya RNA tunggal yaitu cetakan untuk mRNA. Contohnya seperti rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies, paramyxovirus, campak yang menyebabkan campak dan gondong, orthomyxovirus yaitu menyebabkan penyakit virus influenza, di mana pada RNA tunggal ini kebanyakan dia itu memiliki envelope atau memiliki amplop ya, yang sudah dijelaskan pada video pertama. Terus yang selanjutnya yaitu RNA rantai tunggal sebagai cetakan untuk mensintesis DNA atau virusnya itu disebut dengan retrovirus. Kenapa disebut dengan retrovirus? Retro itu kembali, jadi dia setelah membentuk dia akan balik lagi, seperti itu. Retro itu adalah terbalik ya artinya. Contohnya adalah virus tumor RNA atau leukemia dan HIV, di mana penyakit keduanya ini mematikan ya. Selanjutnya peranan virus pada tumbuhan yang merugikan. Peranan merugikan virus pada tumbuhan. Yang pertama yaitu mozaik yang sudah dijelaskan ya kemarin ya, mozaik yang disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Biasanya kalau yang kemarin itu ditemukannya di tembakau, ternyata nggak cuma di tembakau aja. Penyakit mozaik ini atau TMV ini juga mampu bermutasi, yaitu karena dia bisa menginfeksi tumbuhan lain seperti labu, buncis, tebu, mentimun, gandum, kentang, tomat, kacang, kedelai, dan sebagainya. Selanjutnya nih, penyakit tungro, penyakit yang menyebabkan penyakit kerdil pada tanaman padi yang ditandai dengan padi itu tumbuhannya masih kecil-kecil dan warnanya kuning ya. Nah ini penyakit tungro ini disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus tungro batang atau Rice tungro bacilliform virus atau RTBV dan virus tungro bulat yaitu Rice tungro spherical virus atau RTSV. Kedua jenis virus ini tidak memiliki hubungan kekerabatan serologi, tetapi dapat menginfeksi tanaman padi secara bersamaan. Jadi bisa aja nanti cuma yang yang diserang cuma batang aja, berarti virusnya namanya RTBV. Kalau yang diserang bagian lainnya itu bisa aja disebabkan oleh RTSV seperti itu, atau bisa aja kedua-duanya itu diserang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jeruk. Penyakit atau degenerasi jeruk disebabkan oleh virus CVPD atau chicken plum degeneration, dimana dilihat dari nama aja dia menyerang pada jaringan plum, dimana jaringan plum itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis
ke seluruh tubuh. Hasil fotosintesis. Nah, fotosintesis pasti ada di daun ya. Nah, ini pasti menyebabkan daunnya ini pasti terganggu, yaitu berwarna kuning atau klorofilnya ini berkurang ya. Selain di daunnya juga dilihat dari buahnya. Buahnya juga seperti ini ya. Nah, penyakit ini akan menyebabkan tanaman jeruk mengalami malfungsi atau tidak berfungsi atau tidak bereproduksi. Gitu. Selanjutnya, kita masuk ke penyakit pada tomat. Penyakit pada tomat atau becak-becak seperti panuan ya. Nah, ini disebabkan oleh tomato spotted with virus atau TSVV yang menyerang tanaman tomat dan berbagai jenis tanaman lainnya. Jadi selain tomat, ini juga menyerang tanaman lainnya gitu. Penyakit ini diidentifikasi pertama kali di Australia yang menyebabkan kegagalan panen 75-100%. Jadi kalau sebuah perkebunan ini terserang penyakit TSVV pada tomat, dia akan menyebabkan benar-benar cepat banget ini nularnya, jadi bisa menyebabkan kegagalan panen hingga sampai benar-benar gagal panen. Selanjutnya, kita ke peranan merugikan virus pada hewan. Yang pertama, ini kita sudah tidak asing ya, kalau anjing seperti ini dia pasti memiliki penyakit rabies, yaitu ditandai dengan keluarnya air liur seperti ini, dan dia sangat agresif sekali kalau dia sudah terkena penyakit rabies. Nah, penyakit rabies ini disebabkan oleh rhabdovirus yang juga dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Jadi kalau misalnya sebenarnya rabies ini nggak cuma ada di anjing aja, di kucing pun juga bisa. Jadi bagi yang memiliki hewan peliharaan anjing dan kucing harus berhati-hati nih jika hewan peliharanya itu sudah sampai mengeluarkan lendir dan sangat agresif. Itu harus benar-benar diwaspadai karena bisa saja dia itu mengalami penyakit rabies yang akan bisa menular kepada manusia. Selanjutnya yaitu penyakit flu burung. Nah, ini penyakit flu burung ini pada beberapa tahun yang lalu ini benar-benar sedang naik daun ya. Nah, karena ini benar-benar bisa menyebabkan penyakit dan menyebabkan semua unggas ini di peternakan bisa mati. Seperti itu. Dan virus ini, flu burung ini juga bisa bermutasi menyerang unggas-unggas lain bahkan ke manusia. Virus flu burung ini atau influenza ini, influenza pada hewan ya sebenarnya. Nah, ini ada beberapa tipe, ada 3 tipe yaitu A, B, C, D. Tipe A itu ada beberapa strain yaitu H1N1 atau flu babi, H3N2, H5N1 yang biasanya suka dikenal ya, H9N2 dan sebagainya. Itu. Selanjutnya yaitu penyakit tetelau pada unggas. Penyakit tetelau itu disebabkan oleh Newcastle disease virus atau NDC. Sehingga penyakit ini disebut dengan Newcastle disease. Virus tetelau ini disebabkan oleh virus yang berjenis paramyxovirus yang dapat menyerang sistem saraf pada unggas seperti ayam, burung, dan seterusnya. Pokoknya unggas-unggasan ya. Yang disertai dengan gejala seperti batuk-batuk, terus kepalanya bisa melungker kayak kalau manusia dia pusing kali ya, makanya dia muter-muterkan, dia akan menyerang sistem saraf pusatnya. Selanjutnya yaitu penyakit mulut dan kuku yang disebut dengan foot and mouth disease atau VMD. Adalah penyakit yang menginfeksi bagian mulut dan kaki hewan ternak seperti kerbau,
sapi, kambing, babi, domba, dan hewan liar berkuku belah seperti gajah. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus Coxsackie. Nah, ini biasanya menyerang pada hewan mamalia ya, kebanyakan hewan mamalia dan yang memiliki kuku belah. Ya, biasanya kalau mamalia yang besar ini memiliki kuku yang belah ya. Selanjutnya, ini penyakit selain tadi yang kucing ya. Selain pada kucing ini, selain bisa terserang rabies, ini juga ada penyakit yaitu penyakit felin panleukopenia atau VPL yang disebabkan oleh virus felin parvo. Virus ini termasuk ke dalam famili Parvoviridae yang biasanya menginfeksi pada kucing. Infeksi VPL ini berpusat pada jaringan dengan sel aktif yang membelah seperti pada jaringan sumsum tulang belakang, limfa, dan epitel. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita ke peranan merugikan virus pada manusia. Yang pertama ini adalah penyakit polio. Penyakit polio itu disebabkan oleh virus poliomyelitis. Nah, penyakit polio ini sebenarnya dia menyerang pada sistem saraf pusat yang menyebabkan motorik pada kakinya ini terganggu sehingga kakinya ini tidak bisa digerakkan, sehingga menyebabkan kakinya itu karena tidak bisa digerakkan atau sehingga menyebabkan kakinya ini menjadi kecil. Penyakit polio itu biasanya ditanggulangi dengan kita memberikan vaksin polio. Vaksin polio ini yaitu berupa tetes atau oral. Kenapa vaksin yang lain itu dengan cara disuntik, kalau vaksin pada polio ini dengan cara ditetes? Karena vaksin pada polio ini tahan dengan asam pada lambung, sehingga lebih mudah kan menggunakan oral, jadi langsung diteteskan saja. Sedangkan untuk vaksin-vaksin yang lain dia tidak tahan dengan asam pada lambung, sehingga pemberiannya dengan cara disuntikkan. Selanjutnya ini adalah penyakit cacar air atau sering disebut dengan herpes zoster yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau virus chickenpox atau smallpox ya. Ada smallpox. Nah, ini biasanya menyerang pada anak-anak. Ini biasanya cacar air ini penyakit yang ringan ya. Tapi bisa saja kalau pada orang dewasa ini virus ini juga bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan secara serius. Selanjutnya adalah penyakit campak atau campek ya di daerah yang lain, atau penyakit morbili yang disebabkan oleh virus paramyxovirus, yaitu virus yang tidak memiliki enzim neuraminidase. Penyakit ini biasanya menyerang pada anak-anak ya, yaitu akan menyebabkan demam tinggi, dan karena demam tinggi ini dia akan bisa menyebabkan mengigau dan berhalusinasi seperti itu. Lanjut kita ke penyakit influenza yang sering terjadi pada kita dan sering berulang-ulang ya. Nah, penyakit influenza ini disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Virus influenza berbentuk bulat, yang kemarin sudah dijelaskan berbentuk bulat, dia memiliki spike. Nah, tanda-tandanya sudah sering kita alami ya, yaitu dengan hidung tersumbat, suhu badan meningkat, terus nyeri, nafsu makan menurun karena mulutnya akan terasa pahit ya. Nah, virus ini akan menyerang pada bagian pernafasan. Selanjutnya kita ke penyakit demam berdarah. Demam berdarah ini disebabkan oleh virus Toga virus yang merupakan jenis virus dengue.
dengue. Virus ini disebabkan atau ditularkan melalui gigitan nyamuk yaitu Aedes aegypti. Infeksi pada virus dengue ini akan menyerang pada ditandai dengan penurunan trombosit, yaitu dimana trombosit ini kan berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalnya trombositnya kurang, dia akan riskan terjadinya pendarahan seperti muntah darah, seperti itu. Selanjutnya ke penyakit gondong atau parotitis yang disebabkan oleh virus paramyxovirus atau virus gondong ini merupakan jenis virus RNA yang menyerang otak, kelenjar paratiroid, dan kelenjar pankreas, yaitu ditandai dengan adanya pembengkakan pada kelenjar paratiroid pada leher di bawah daun telinga. Selanjutnya adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut, merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona paramyxovirus. Nah, yang sekarang ini yang terjadi adalah virus corona. Virus corona itu adalah hasil mutasi dari penyakit SARS ini, sehingga gejala yang ada pada penyakit SARS dengan corona itu hampir sama. Cuman corona ini karena dia bermutasi terus, sehingga gejala yang ditimbulkan makin lama makin parah. Selanjutnya itu adalah penyakit AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh penyakit HIV atau virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang merusak kekebalan tubuh, yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi makin lama jika dia sudah mengalami infeksi tadi, pada fase ketiga tadi dia akan berubah badannya seperti ini karena sistem kekebalan tubuhnya ini sudah digerogotin gitu, oleh virus HIV-nya. Selanjutnya kita ke penyakit hepatitis. Hepatitis ini dibedakan menjadi hepatitis A, B, dan C. Kalau hepatitis A ini masih ringan ya. Kenapa masih ringan? Dimana dia itu menyerang pada hati. Nah, hati itu hubungannya dengan empedu. Empedu itu yang akan menghasilkan zat warna yang disebut dengan bilirubin, zat warna pada urin, dan tinja yang warnanya kuning ya. Nah, karena ada gangguan seperti itu, maka bilirubinnya itu akan bercampur ke peredaran darah, sehingga dia akan mewarnai bagian tubuh yang biasanya berwarna putih, dia akan menjadi kuning. Itu tanda-tanda dari hepatitis A. Kalau hepatitis B, ini hepatitis B itu yang ada di gambar ini. Nah, ini awalnya ini hepatitis B ini dia akan menyerang ke bagian sedikit dari bagian hati, yang makin lama makin banyak yang akan ditandai seperti ini ya. Itu namanya kerusakan hati atau serosis. Selanjutnya yaitu hepatitis C. Kalau hepatitis C beda sama hepatitis B, dia waktu kena dia hanya sedikit saja yang kena, sedikit saja yang mengalami serosis, tapi makin lama makin banyak. Tapi kalau hepatitis C, dia sekali kena dia langsung hampir seperti ini, dan semuanya menyeluruh pada hati, dan itu akan berakibat fatal kalau sudah terkena hepatitis B dan C ini ya. Selanjutnya kita ke penyakit herpes yang biasanya juga sering kita alami ya. Penyakit herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Herpes ini merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya bintik merah nanah dan berkelompok di kulit. Jadi biasanya kalau sakit ini, kena herpes ini badannya panas ya. Jadi kalau terkena cairannya ini bisa menyebar ke seluruhnya ya gitu. Selanjutnya ke penyakit mata yang disebut dengan penyakit belek. Nah, ini penyakit belek ini juga bisa menularkan nih, bisa menularkan dari cairan atau kotoran yang dikeluarkan dari
beberapa tahun lalu juga pernah menghebohkan di beberapa negara, yaitu di mana virus Ebola ini disebabkan oleh virus Ebola hemorrhagic. Nah, ini bentuknya virus ini berbentuk seperti benang seperti ini. Virus Ebola ini hanya menyerang pada manusia dan kera. Awalnya virus Ebola menyerang pada sel darah putih, makrofag dan fibroblast. Setelah itu virus menyebar ke seluruh jaringan tubuh dan jaringan ikat di bawahnya. Biasanya dalam kurun waktu 1 minggu, si penyakit akan mengalami pendarahan di bagian dalam tubuh serta mengalami kerusakan berbagai fungsi pada organ seperti bagian ginjal dan hati. Pada tahap ini akan muncul gejala berupa rasa lelah di seluruh badan, suhu tubuh naik, sakit kepala, pendarahan yang hebat. Selanjutnya disertai dengan proses pengumpulan darah ke otak yang akan berujung pada kematian. Nah, selanjutnya ini penyakit yang unik, tapi ini seperti pohon ya. Seperti pohon ini sebenarnya kutil. Ini penyakit kutil. Ini bisa saja penyakit bawaan ya. Bagaimana nih kalau misalnya ini kutilnya ini dihilangkan, ya ini akan tumbuh lagi seperti ini. Nah, penyakit kutil ini disebabkan oleh virus human papillomavirus yang menyerang sel-sel kulit dan dapat menyebabkan kanker, sehingga munculnya benjolan-benjolan pada kulit seperti ini yang lama-kelamaan akan seperti ini, dan ini belum ditemukan obatnya ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan di materi virus kita kali ini, yaitu tentang replikasi virus dan peranan